semua, perkenalkan nama aku Evlat Maulusi Matupang dan kalian bisa manggil aku Evelyn. Aku adalah mahasiswa Unikat Majaya, Prodi Farmasi Angkatan 2020. Kalian tahu nggak apa itu asam karboksilat? Reaksi apa yang bisa terjadi dengan senyawa tersebut dan bagaimana mekanisme reaksinya? Selain itu, contoh di kehidupan nyata gimana ya? Yuk, daripada bingung, simak penjelasan berikut ini ya. Asam karboksilat atau karboksilik acid merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus fungsi CO atau gugus karbonil dan gugus fungsi OH atau gugus hidroksil, atau lebih dikenal dengan senyawa yang memiliki gugus fungsi COOH yang disebut dengan gugus karboksil. Konversi menjadi asid halide. Reaksi ini dapat terjadi jika senyawa karboksilik acid direaksikan dengan katalis yang mengandung halida. Contohnya sebagai berikut. Konversi menjadi asid anhidrit. Pada dasarnya, reaksi ini memerlukan dua molekul karboksilik acid dengan pemanasan pada suhu tinggi untuk mengeluarkan molekul air. Berikut contohnya. Konversi menjadi amides. Reaksi langsung menjadi amides dengan amin sangat sulit tercapai. Dengan demikian, dilakukan pengubahan gugus OH menjadi gugus pergi yang baik dengan katalis DDC. Contoh reaksinya sebagai berikut. Konversi menjadi alkohol, karboksilik acid akan direduksi dengan LH menjadi aldehyde. Dengan penambahan hidrat dari LH, maka terjadi substitusi asil nukleofilik melalui intermediate aldehyde menjadi tetrahedral alkoxide. Kemudian akan direduksi kembali dengan asam kuat menjadi alkohol primer. Berikut gambarannya. Konversi menjadi ester. Terdapat dua cara untuk mensintesis ester. Pertama, melalui mekanisme SN2 dengan alkyl halide dan mekanisme esterifikasi dengan alkohol. Berikut merupakan contoh melalui mekanisme SN2. Nah, untuk sintesis ester melalui mekanisme esterifikasi akan kubahas di bagian selanjutnya. Yuk lanjut! Apa sih itu reaksi esterifikasi? Reaksi esterifikasi adalah reaksi penggabungan karboksilik acid dengan alkohol yang dibantu katalis asam atau basa untuk menghasilkan produk ester. Mekanisme umum esterifikasi dengan katalis asam. Pertama, terjadi protonisasi oksigen pada gugus karbonil dengan katalis asam. Caranya, atom O akan mengikat ke H yang ada pada katalis asam sehingga terbentuk struktur seperti berikut. Langkah selanjutnya, reagen alkohol ini akan menyebabkan terjadinya serangan nukleofilik ke atom C sehingga terjadi transfer elektron ke atom O, sehingga menyebabkan dari atom O yang bermuatan menjadi tidak bermuatan seperti ini. Dengan demikian, atom O pada alkohol tersebut akan terikat ke atom C yang menyebabkan terbentuknya tetrahedral intermediate seperti berikut. Seperti yang kita ketahui juga bahwa reaksi ini menggunakan pelarut berupa aqueous, di mana aqueous berikut akan membantu terjadinya transfer proton dari O yang satu ke O yang lainnya. Selain itu juga, H yang ada pada berikut, atom berikut ini, itu juga akan mengalami transfer elektron ke atom yang ini, sehingga terbentuklah seperti struktur berikut. Setelah itu, H2O ini akan pergi atau terlepas bersamaan dengan atom yang ini, sehingga terbentuklah ester. Untuk senyawa sampingnya, bisa kita lihat bahwa gugus berikut itu akan menjadi gugus pergi yang baik, sehingga terbentuklah H2O. Selain itu, gugus ini juga tadi pergi, maka ditambah dengan H+, atau bisa juga kita sebut dengan H3O+. Contoh reaksi esterifikasi adalah sintesis gliserol monosteroid yang strukturnya seperti berikut dengan rumus molekul C21H42O4. Senyawa ini umumnya digunakan sebagai releasing agent, emulsifier, dispersan, dan surfaktan. Untuk mengetahui mekanisme reaksi dalam pembuatannya, mari kita simak penjelasan berikut ini.
Pada sintesis gliserol monostiret, reagen yang digunakan adalah stearate acid yang memiliki gugus karboksil dan gliserol yang memiliki gugus hidroksil. Untuk reaksi ini umumnya menggunakan katalis asam berupa klorida acid. Untuk mekanismenya sendiri tidak jauh berbeda dengan mekanisme umum esterifikasi pada bagian sebelumnya. Langkah pertama, terjadi protonisasi oksigen pada stearate acid dengan katalis HCl dan membentuk struktur seperti berikut. Kemudian, terjadi serangan nukleofilik oleh gliserol pada atom C berikut, sehingga terjadi transfer elektron ke atom O yang menyebabkan atom O tersebut yang tadinya bermuatan menjadi tidak bermuatan, dan menghasilkan intermediat tetrahedral seperti berikut. Setelah itu, ya seperti yang kita tahu bahwa pelarut yang digunakan adalah air. Maka akan terjadi transfer proton dari atom O yang satu ke atom O yang lainnya. Dan pada atom H pada gugus gliserol berikut ini akan berpindah juga pada atom berikut dan menghasilkan intermediat tetrahedral kedua. Karena transfer proton inilah, maka terbentuk gugus OH yang menjadi gugus pergi yang baik. Dan pada akhirnya akan kehilangan proton dan terjadi pengusiran H2O yang menyebabkan regenerasi katalis asam dan menghasilkan produk gliserol monostiret. Pada langkah ini terjadi reaksi SN2 karena reaksi pelepasan gugus pergi terjadi dengan cepat. Demikian mekanisme sintesis gliserol monostiret. Nah, ringkasan mekanismenya seperti berikut. Untuk membacanya, silakan di-pause bagian ini ya. Dan ini adalah catatan penting dari mekanisme umum reaksi esterifikasi dan juga mekanisme sintesis gliserol monostearate. Nah, biar lebih paham, coba kerjain soal berikut yuk. Ini dia petunjuk jawabannya. Kalau kalian belum mengerti, coba tonton kembali mekanisme umum esterifikasi ya. Atau kalian bisa juga baca referensi yang aku pakai ini. Selamat mencoba.